Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Rizky Pratama, NIM 19099735 dari kelompok 4 Elektronika Telekomunikasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori untuk memenuhi tugas saya yang diampu oleh Pak dosen saya, yaitu Bapak Syifaul Fuada. Baik, pertama-tama di sini adalah ada DAC, Digital to Analog Conversion, di mana teori dasarnya yaitu rangkaian penjumlah OP-AMP atau summing amplifier dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter D atau A dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deret biner. Dan selanjutnya adalah penguat inverting. Rangkaian untuk penguat inverting adalah seperti yang ditunjukkan gambar pertama, yaitu penguat ini memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Bisa dilihat teman-teman sendiri untuk gambar satu rangkaian penguat invertingnya, di mana R1-nya dan R3-nya serta out-nya. Penguat rangkaian penguat inverting adalah berdasar pada persamaan berikut, di mana rumusnya yaitu V out sama dengan minus V in R2 bagi R1. Dan selanjutnya adalah penguat non inverting. Penguat non inverting memiliki ciri khusus, yaitu sinyal output adalah sefasa dengan sinyal masukan. Rangkaian ini ditunjukkan oleh gambar 2. Gambar 2 dan hampir sama dengan rangkaian pertama. Yang berbeda di sini yaitu dari R3, di mana di sini penempatan R3-nya digantikan dengan oleh R1, dan lalu R1-nya yang ada di sini dihilangkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah penguatan dari rangkaian penguat jenis non inverting berdasar pada persamaan berikut, yaitu V out sama dengan V in dalam kurung dikali R1 plus R2 bagi R1. Dan selanjutnya adalah penguat penjumlah yang memiliki ciri khusus, yaitu sinyal keluaran merupakan hasil penguatan dari penjumlahan sinyal masukannya. Pada bagian ini dicontohkan penguat penjumlah berdasarkan rangkaian penguat inverting, sehingga sinyal keluaran adalah berbeda fasa sebesar 180 derajat. Rangkaian ini ditunjukkan oleh gambar 3, yang dimana rangkaian 3 ini seperti ini. Ada R1, R2, R3, dan R4 dan R5, dimana outnya ada di sebelah kanan. Penguat dari rangkaian ini dihitung menggunakan persamaan berikut, dimana V out sama dengan minus V in 1 kali R5 bagi R1 ditambah negatif V in 2 R5 bagi R2 di plus minus V in 3 kali R5 bagi R3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah binary wave DAC. Sebuah rangkaian binary wave DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operational amplifier seperti di gambar 4. Mungkin nanti gambarnya ada di bawah. Resistor 20 kilo ohm menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch D0 sampai D3. Resistor ini diberi skala nilai demikian rupa sehingga memenuhi bobot binary weighted. Dari arus yang selanjutnya akan menjumlahkan adalah resistor 20 kilo ohm dengan menutup di 0 menyebabkan arus 50 mA mengalir melalui resistor 2 kilo ohm dan menghasilkan dengan minus 1 pada V out. Ini gambarnya, gambar 4 rangkaian binary wave DAC. Keluaran V out analog dari rangkaian binary wave DAC di atas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan untuk mencari V out pada rangkaian penguat penjumlah. Dan lalu ada tabel dari penilaian digital ke nilai analog berdasarkan rangkaian gambar 1. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya di sini, yang tidak akan mungkin saya bacakan satu-satu dan akan mungkin memakan waktu yang lama, jadi sehingga saya dilihatkan saja contoh gambarnya. Yang kedua adalah R plus 2R ladder DAC. Metode lain dari konversi digital to analog adalah R bagi 2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC minus IC DAC. Pada rangkaian R bagi 2R ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit.
rangkaian R2R leader ditunjukkan pada gambar 5, dan ini gambar 5-nya yaitu rangkaian leader DAC. Prinsip kerja pada rangkaian R2R adalah sebagai berikut: informasi digital 4 bit dan masuk ke switch D0 sampai D3 di gambar untuk mendapatkan Vout analog pada rangkaian yang di atas. DAC dapat dihitung dengan menggunakan Vout VR yang ada di sini, teman-teman. Dan ini adalah tabel konversi dari nilai digital ke nilai analog berdasarkan rangkaian nomor 2. Oke, sekian dari saya, Ferdi Rizky Pratama. Untuk penjelasan pada tabel ini atau pada teori dasar ini, saya mengambil referensi dari Didik Haryanto atau Digital atau Analog Converter. Terima kasih kepada Bapak Didik yang telah menyediakan untuk dasar teori DSI Digital Analog Conversion. Dari saya sekian. Saya Rizky Pratama pamit undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riyad Ahmad Farid akan menjelaskan perhitungan teori dari digital to analog converter R2R ladder 4 bit. Nah, pertama diketahuinya itu kita punya VR 12 volt. Jadi ini ya, masukannya 12 volt. Terus RF-nya nih di sini 1 kilo ohm, R1 sampai R3-nya 1 kilo ohm, R4 sampai R7-nya itu 2 kilo ohm. Nah, buat nyari V1, V2, V3, V4-nya, rumusnya itu jadi 1/2 buat V1, 1/4 buat V2, 1/8 buat V3, 1/4 buat V4, 1/16 buat V4. Jadi itu kayak pangkat gitu ya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, untuk V-out-nya itu min RF-nya. Jadi kita pakai yang ini, min 1K ohm. Nah, nilai biner itu ada 4 kondisi. Jadi ada 4 percobaan. Jadi ada yang 0 semua, ada yang di B3 sama B4-nya 1, terus ada yang di B1, B2-nya 1, yang terakhir itu di B1 sampai B4-nya itu 1. Nah, ini buat V1-nya itu 1/2 dikali 12 sama dengan 6 volt. Terus 1/4 dikali 12 sama dengan 3 volt. Nah, ini itu untuk VR-nya itu kita pakai ini ya, pakai yang 12 volt ini. Terus V3-nya 1/8 kali 12 berarti 1,5. 1/16 kali 12 sama dengan 0,75 volt. Nah, kita yang kondisi pertama. Di kondisi pertama itu dalam kondisi 0, 0, 0, 0. Nah, maka min 1K 6/2000 dikali 0 plus 3/2000 dikali 0 plus 1,5/2000 kali 0 plus 0,75/2000 kali 0. Karena ini semua dikalikan 0, maka hasilnya pun akan 0. Maka yang kondisi biner 0, maka hasilnya 0 volt. Nah, untuk yang kondisi kedua, yang 0,011, min 1K per 6/2000 kali 0 plus 3/2000 kali 0 plus 1,5/2000 kali 1 plus 0,75/2000 kali 1. Maka hasilnya itu min 1K nanti akan dikalikan dengan 0,00075 plus 0,000375. Nah, maka min 1K dikali dengan 0,001125 volt. Maka hasilnya itu min 1,125 volt. Nah, untuk yang kedua, posisi ketiga maksudnya, yang 1100, maka min 1K nanti bakal dikalikan dengan 6/2000 kali 1 plus 3/2000 kali 1 plus 1,5/2000 kali 0 plus 0,75/2000 kali 0. Maka hasilnya itu min 1K. Min 1K akan dikalikan dengan 0,003 plus 0,0015. Nah, min 1K sama dengan 0,0045. Terus karena dibulatkan jadi 0,005. Ini dikalikan nih. Nah, hasilnya itu min 1K dikali 0,005, maka akan jadi hasilnya min 5 volt. Terus yang kondisi terakhir yang binernya 1111, nanti min 1 itu min 1K akan dikalikan dengan 6/2000 kali 1 plus 3/2000 kali 1 plus 1,5/2000 kali 1 plus 0,75/2000 kali 1. Nah, ini hasilnya nih.
perhitungannya. Jadi 0,003 plus 0,0015 plus 0,00075 plus 0,000375. Nanti akan dikalikan nih ke 0,005625 min 1K sama dengan 0,006 sama dengan hasilnya itu min 6 volt. Sekian penjelasan perhitungan dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mengenalkan komponen apa saja yang dipakai untuk rangkaian ini. Yang pertama ada baterai. Baterai memiliki fungsi sebagai sumber tegangan listrik untuk suatu rangkaian. Kemudian ada ground. Ground ini memiliki fungsi sebagai penetral agar arus listrik tidak bocor. Kemudian ada resistor. Resistor ini memiliki fungsi sebagai penghambat arus listrik dan nilainya dapat berubah-ubah sesuai yang diinginkan. Kemudian ada OP-AMP atau Operational Amplifier yang memiliki fungsi sebagai penguat tegangan arus DC atau AC. Kemudian ada switch. Switch ini memiliki fungsi sebagai pemutus atau penyambung tegangan arus listrik pada suatu rangkaian. Dan yang terakhir ada multimeter. Multimeter ini memiliki fungsi untuk mengecek arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi dari suatu komponen seperti resistor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Muhammad Bahudin akan merangkai untuk rangkaian digital to analog converter. Langsung saja kita buka untuk aplikasi EWB atau Electronic Workbench-nya. Kita terlebih dahulu harus menyiapkan beberapa komponen seperti yang telah tertera di sini. Di antaranya ada multimeter, ada op-amp, ada saklar, dan juga beberapa resistor, ada baterai, dan juga ada ground di sini. Nah, terlebih dahulu teman-teman kurang lebih menyiapkan komponen seperti ini dan juga memposisikan posisinya seperti ini untuk lebih mudah merangkainya. Nah, setelah semuanya tersusun seperti ini, kita sambungkan untuk kabel-kabelnya. Yang pertama kita sambungkan dari baterai 12 volt menuju resistor. Lalu antar resistornya kita hubungkan. Untuk nilai dari resistor bervariasi ya teman-teman. Ini kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja. Setelah semuanya tersambung untuk bagian atasnya, lalu kita sambungkan kabel untuk bagian bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita sambungkan untuk bagian saklar dengan resistor yang 2 kilo ohm ini. Setelah tersambung semuanya, lalu kita hubungkan antara saklar dan juga groundnya seperti ini. Sudah terpasang.
Juga kita hubungkan saklar dengan saklar yang lain. Ya, untuk negatifnya kita sambungkan dengan saklarnya. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan resistor 1 di sini. Kita sambungkan ujung dari op-amp ini menuju positif dari multimeter. Ya, baik, setelah semuanya tersambung untuk op-amp ini, untuk positifnya kita sambungkan ke ground, lalu untuk negatifnya kita sambungkan ke saklar, dan untuk ujungnya kita sambungkan dengan positif dari multimeter. Dan pastikan semua kabel sudah terhubung seperti ini, baik dari baterai ke ground, lalu dari antar resistor menuju saklar dan juga menuju groundnya, baik untuk yang sebelah ujung paling kiri hingga ujung paling kanan, dan juga pastikan op-amp-nya semuanya sudah terhubung. Nah, ini merupakan tampilan dari rangkaian yang telah saya buat. Baik, di sini saya Winda Pratiwi akan menjelaskan simulasi dari rangkaian digital to analog R2R ladder 4 bit. Yang pertama, ketika kita menginputkan binernya 0, 0, 0, 0. Nah, artinya di sini switch mengarah ke ground, ke ground, ke ground, dan ke ground. Artinya di sini 0, 0, 0, 0. Maka hasil Vout yang diperoleh adalah sebesar 0 volt. Lalu selanjutnya ketika kita ingin binernya 1, 1, 1, 1. Nah, maka switch-nya mengarah ke sini. Maka Vout menunjukkan hasil min 6,5791 volt atau min 6,5 volt. Sementara ketika kita mencoba memasukkan input binernya yang pertama itu 0, 0, 1, 1, maka Vout bernilai min 1,4963 volt. Sementara ketika inputan binernya 1, 1, 0, 0, maka Vout bernilai min 5,31 volt. Nah, sekian percobaan dari inputan tadi. Yang pertama adalah 0, 0, 0, 0, yang kedua 1, 1, 1, 1,
yang ketiga itu 1100 dan terakhir 0011. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan dari hasil simulasi tadi dengan hasil perhitungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian perbandingan hasil secara teoritis atau secara perhitungan manual dengan hasil praktikum secara simulasi pada software Electronic Workbench, di mana di sini merupakan DAC R2R ladder 4 bit. Di sini nilai biner yang digunakan yaitu 0000, 0011, 1100, dan 1111. Kemudian sudah terdapat hasil perhitungan dan juga praktikum simulasinya. Di sini ketika nilai input biner 0000, maka Vout yang dihasilkan yaitu sejumlah 0 volt, dan juga hasil praktikumnya menunjukkan sebesar 0,000 mikrovolt atau 0 volt, yang mana menunjukkan telah sesuai. Kemudian nilai Vout ketika nilai input biner 0011 hasilnya yaitu min 1,125 volt, sedangkan pada hasil praktikumnya nilai Vout-nya yaitu min 1,4963 volt. Di sini hanya selisih sekitar 0,3 volt yang mana tidak menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan. Kemudian nilai Vout ketika input biner 1100, Vout yang dihasilkan pada perhitungan yaitu min 5 volt, dan pada hasil praktikum min 5,3 volt, yang mana hanya selisih 0,3 volt. Kemudian nilai Vout ketika nilai input biner 1111, Vout yang dihasilkan pada perhitungan secara teori yaitu min 6 volt, dan pada hasil praktikum min 6,5 volt. Di sini merupakan perbandingan antara Vout secara perhitungan dan juga secara simulasi, yang mana tidak menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa rangkaian yang telah dibuat sudah benar dan juga percobaan telah selesai. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.